Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa lahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas milik Allah, Rabb yang terus dan terus mengguyurkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Bahkan sampai detik ini Allah hidupkan kita, Allah kumpulkan kita di alam dunia, Allah berikan kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal pulang kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan bagi kita. Pagi yang berbahagia ini Allah ringankan langkah kaki kita, Allah lembutkan hati kita. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah kumpulkan dan Allah lembutkan hati kita untuk tunduk ikut di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan istiqomah kita hingga kita husnul khatimah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami diminta untuk sebulan sekali insyaallah untuk memenuhi undangan itu, maka kami berkenan untuk kemudian sharing sedikit untuk di masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa terus istiqomah di majelis ilmu di pagi subuh hari yang berbahagia ini. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bersegera dalam kebaikan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda, banyak di antara kita yang suka nanti-nanti, bahkan banyak di antara kita yang suka meremehkan kebaikan. Maka coba kita akan nanti lihat apa dampaknya, apa efeknya kalau seseorang itu suka menunda-nunda kebaikan. Dan memang kita suka menganggap remeh, kita merasa besok masih ada, kita merasa nanti saja, seakan-akan besok kita masih di dunia. Tapi ternyata begitu kita menunda-nunda, maka kemudian kita menyesal selamanya, karena ternyata ajal kita sudah di depan mata. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami share, apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam diri manusia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian pernah memikirkannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini hebat, bisa mikirin bangunan canggih, bisa mikirin pesawat canggih, bisa mikirin gedung-gedung tinggi. Ya, sekarang berlomba-lomba membangun kereta api cepat. Ya, konon katanya Jakarta Bandung nanti akan ditempuh 1 jam, ya. Yang biasanya mungkin orang dulu ya 5 jam, 6 jam, kemarin ada tol, sekarang hanya sekitar 2 jam, nanti disingkat lagi 1 jam, ya. Bahkan kereta api juga sedang disiapkan untuk di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan katanya nanti lanjut lagi dari Jakarta ke Surabaya dengan kecepatan tertentu, ya. Itu hebatnya manusia, itu hebatnya akal manusia. Makanya manusia ini Pak, karena hebatnya akal, itu sombongnya luar biasa. Makanya ujian bagi manusia ini memang salah satunya adalah kecerdasannya. Manusia bisa membuat gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ya, di Tokyo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah kalau ada rezeki ya bersama keluarga
nanti bisa naik yang namanya Tokyo Skytree. Tokyo Skytree itu tingginya 685 meter ya. Dan itu berarti 685 meter kalau dibandingkan dengan Monas. Monas itu hanya sekitar 100 meter. Ini 685 meter, gedung tertinggi di dunia yang dibangun oleh orang Jepang di negara yang sering gempa. Coba bisa difikirkan, Pak, kalau bangun gedung tinggi di negara yang tenang itu wajar. Hebatnya Jepang ya. Jadi mereka membangun gedung tertinggi ya, Tokyo Skytree itu nomor 2 setelah Burj Khalifa. Tokyo Skytree, Monas itu cuma segini, Pak ya, nggak ada apa-apanya, dan Indonesia belum punya ya, belum mampu. Pernah katanya dengar mau bangun gedung tertinggi Pertamina, tapi wallahualam seperti apa. Tapi Jepang itu sudah selesai pembangunannya, dan hebatnya Jepang membangun gedung tertinggi di dunia itu di negeri yang sering gempa. Bisa kebayang, Pak, bagaimana kalau gempa terjadi, itu proyek pasti gagal. Tapi Jepang dengan keyakinannya, dengan kecerdasannya, dia mampu membangun gedung tertinggi di dunia dengan lift. Saya pernah naik itu, Pak, liftnya itu nggak sampai 1 menit langsung naik sampai atas, cepat sekali, Masya Allah. Dan tidak ada getaran, tidak bunyi. Kalau di kita liftnya mendebarkan, Pak ya. Ada yang liftnya putus di tengah jalan, ada yang kereta api cepat. Ini sekarang katanya sudah diresmikan Agustus ya. Tapi mangga silahkan kalau mau trial duluan, kalau saya nggak berani karena takutnya ada yang ini lepas. Karena kemarin dengar kabar ada mur dan baut yang dicuri orang, serem juga, Pak. Tapi Jepang, Masya Allah, itu mampu membangun kereta api tercepat di dunia yang kita kenal dengan nama Shinkansen ya. Dan hebatnya lagi, kereta api cepat itu dibangun di negeri yang sering gempa. Bisa kebayang, Pak, kalau sering gempa itu kereta api cepat geser dikit saja maka kereta api itu akan keluar dari relnya. Tapi begitulah akal manusia, cerdasnya luar biasa, bisa buat kereta api cepat tanpa kemudian bisa bergetar saat gempa. Masya Allah. Tapi manusia kadang-kadang lupa. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa-apa yang ada dalam dirimu, pernahkah kamu memikirkannya? Ternyata ciptaan Allah di dalam diri manusia jauh lebih canggih daripada ciptaan kita, jauh lebih canggih. Lihat otak manusia. Otak manusia ini cuma segumpal darah, Pak. Paling-paling ya, dalam sebuah informasi penelitian katanya beratnya 2-3 kilo saja. Ya, cuma segini saja ya, lebih kurang bentuknya, kecil ya. Tapi Masya Allah, gara-gara otak ini, Pak, ini manusia bisa buat pesawat terbang tercepat di dunia tanpa awak. Manusia bisa membuat ya penerbangan yang bisa sampai tepat waktu, dan itu nggak pakai pilot lagi, sudah tidak pakai pilot, dan bisa mematikan semua radar yang akan mendeteksi dia terbang. Canggihnya manusia. Tapi manusia sering lupa diri. Manusia lupa apa yang ada dalam dirinya. Mereka hebat memikirkan di luar, tapi mereka lupa memikirkan diri mereka sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan maka mari coba kita lihat, kita pagi ini coba bedah diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada dalam dirimu, tidakkah kamu pernah memikirkannya? Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, Allah anugerahkan kita akal. Dengan akal ini kita bisa membedakan baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela. Kita bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana masuk akal, mana enggak. Baru-baru ini kita dapat kabar lagi, Ponpes Az-Zaitun mengatakan bahwa berzina itu boleh dengan membayar 2 juta rupiah. Akal kita itu langsung nolak, Pak. Kenapa? Itulah hebatnya akal. Allah langsung kirimkan sinyal ke akal kita. Bagaimana bisa zina itu perbuatan keji, zina itu perbuatan yang bukan manusia mengerjakannya seharusnya, tapi bisa ditebus dengan uang 2 juta rupiah. Bagaimana bisa seorang muslim itu muslimah menjadi imam sholat, khatib Jumat? Ini aneh ya. Jadi akal kita ini luar biasa. Jadi akal itu bisa menyimpan ya miliaran informasi. Hebatnya akal manusia. Dan akal ini, jamaah yang dirahmati Allah, bisa hafal Quran, Pak.
ya. Mohon izin nanti kapan-kapan saya bawa santri kita di Bandung, Pak. Saya sedang bersama teman-teman membangun pesantren Sam'an Darussudur. Jadi pesantren yang diisi oleh tunanetra. Matanya nggak ada sejak lahir, Pak. Tapi hafal Quran 30 juz 114 surah. Kita baca, Bapak silahkan boleh baca apa saja. Dia bisa langsung melanjutkan bacaan Bapak dan sampai akhir ayat itu. Matanya tidak ada, tapi apa? Akalnya cerdas. Hebatnya manusia. Dia baca Quran hanya pakai Quran Braille, Pak. Ya, tapi Masya Allah hafalannya kuat sekali. Itu kayak spons, Pak. Otak manusia itu kayak spons. Dikasih air langsung nyerap begitu. Masya Allah. Ya, nanti kapan-kapan Insya Allah kami bawa juga. Ya, mungkin di sini pernah kehadiran. Ya, ada penghafal Quran yang sangat legend hari ini. Seorang anak kecil yang bahkan otaknya itu kena cerebral palsy. Namanya Naja Hudia dari Lombok. Ya, sampai Ustadz Adi Hidayat pun mencium tangannya. Kenapa? Saking dahsyatnya. Kenapa? Karena Naja ini sejak lahir itu sudah kena yang namanya cerebral palsy. Tapi Masya Allah hafalan Qurannya luar biasa. Padahal bagian otaknya sudah tidak lagi sempurna seperti kita. Hebatnya akal manusia. Maka akal ini harus diberikan informasi, asupan yang benar. Salah satunya apa? Majelis ilmu. Itulah pentingnya majelis ilmu. Itulah mengapa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Itulah mengapa orang-orang yang berilmu itu Allah naikkan level mereka. Kenapa? Akalnya, Pak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, selain akal, manusia Allah anugerahkan juga dengan nafsu atau dengan yang namanya kecenderungan kebutuhan biologis. Manusia walaupun akalnya canggih, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tidur. Dan sama, nafsu ini juga harus dibina, harus dididik, harus ditempa. Karena kalau tidak, maka nafsu manusia ini liar, Pak. Bisa lihat Bapak Ibu hari ini bagaimana kemudian seorang membunuh istrinya dengan cara mutilasi. Bisa lihat hari ini bagaimana kemudian seseorang yang punya kecenderungan kepada lawan jenis. Dia punya istri, istrinya laki-lakinya. Dan istrinya laki-laki ini ini dia selingkuh dengan laki-laki lagi. Maka si laki-laki ini dendam, kemudian dipanggil, dicincang 17 potongan, dimasukkan ke dalam troli, dimasukkan dalam box. Begitulah manusia. Kenapa? Nafsu. Ya. Jadi nafsu ini kalau sudah dibiarkan begitu saja, maka manusia akan menjadi hewan, ya, yang lebih parah daripada hewan. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, hewan sendiri pun tidak mau melakukan itu. Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Jemaah yang dirahmati Allah, coba bisa lihat di luar, misalnya kita ketemu anjing jantan. Anjing jantan itu nggak mau, Pak, sama anjing jantan. Ya, apalagi mereka sampai berhubungan. Belum pernah saya lihat anjing jantan itu homo. Tapi manusia bisa lebih hina daripada anjing. Manusia hari ini itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Bahkan yang perempuan seperti laki-laki dan laki-laki seperti perempuan. Begitulah nafs. Kalau tidak dibina, kalau tidak ditempa oleh Islam, maka dia akan liar. Maka yang kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang ada dalam diri manusia adalah nafs, akal dan nafs. Ya, hawa nafsu, sering kita katakan hawa nafsu. Nah, maka akal dan nafsu ini harus dibina. Ini harus ditempa. Nggak boleh akal saja, nafsunya tidak. Nggak boleh nafsu saja, akalnya enggak. Makanya alhamdulillah, Pak, saya senang banget melihat pengajian di sini ini perpaduan. Ada ustadz-ustadz yang intelektual diundang untuk apa? Mencerdaskan pemikiran. Tapi juga ada ustadz-ustadz yang menggairahkan ruhiyahnya, ya, jiwa, rasa, ya. Bisa dilihat ya, Pak, ya, misalnya ada dai-dai yang cenderung kepada renungan, muhasabah. Itu apa? Nafs yang dibina. Tapi ada juga dai-dai yang membina pemikiran, kecerdasan dengan ilmu. Ini bagus.
dan dua-duanya harus dibina, bukan salah satunya. Itulah mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat dua-duanya. Makanya Bapak jangan heran, Umar bin Khattab itu pedangnya, saya pernah lihat pedangnya Pak di Istanbul, di Istana Topkapi, itu panjangnya 1,5 meter. Berarti orangnya nggak mungkin 1,65 Pak. Karena kalau 1,65 orangnya, pedangnya 1,5, kegedean pedang. Berarti kebayang Pak, berapa tingginya Umar. Saya cuma mikir, pedangnya panjang banget 1,5, itu yang asli Pak, di museumnya 1,5. Berapa panjangnya orangnya dan berapa kuat sekali tebas. Dalam sebuah riwayat, Umar itu kalau sekali tebas bisa menebas 70 sampai 100 leher orang. Jadi kalau ada 100 leher itu bisa ditebas semua sekali tebas. Bayangkan mengerikannya Umar bin Khattab. Tapi lihat, Umar bin Khattab setelah masuk Islam berubah menjadi orang yang paling sering menangis. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan di pelipis atau di kantung mata Umar itu ada tanda hitam. Ditandakan kenapa? Saking seringnya menangis, hatinya lembut, dikit-dikit nangis. Jadi mewek Pak. Padahal Umar ini adalah punya karakter yang keras. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat itu dikatakan, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, andai setan wahai Umar bertemu denganmu berpapasan, maka setan akan lari terbirit-birit. Bayangkan Pak, sosok yang keras, kasar, begitu masuk Islam berubah menjadi hati yang sangat lembut. Kenapa? Nafsiyahnya dibina oleh Nabi SAW. Lihat Pak, Khalid bin Walid. Mungkin kita pernah umroh, ingat kisahnya perang Uhud. Siapa yang paling berjasa membunuh, dalam tanda kutip berjasa, membunuh panglima-panglima besar Islam di medan Uhud? Jasa siapa? Khalid bin Walid. Itu panglima perang yang tidak pernah kalah perang, bayangkan. Tapi apa? Begitu masuk Islam, di atas ranjangnya dia menangis karena harusnya dia memohon pada Allah untuk wafat di medan jihad, tapi Allah wafatkan di atas tempat tidurnya. Hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi taat ya. Pada satu ketika Khalid bin Walid menang perang, lagi menang Pak lawan Romawi, itu lagi rising star. Kalau sekarang tuh jenderal, itu lagi naik-naik daunnya gitu. Tiba-tiba dikirim surat oleh Umar, dan Umar minta Khalid bin Walid berhenti, digantikan oleh panglima yang lain. Apa kata Khalid bin Walid? Bukan nebas pedang, bukan ngelawan, bukan marah, enggak. Aku berperang bukan karena Umar, aku berperang karena Allah. Dan jika Umar kemudian memerintahkanku taat karena Allah, maka aku mentaatinya. Khalid bin Walid lembut hatinya, padahal tadinya temperamennya luar biasa dan punya masa lalu yang sama dengan Khalid bin Walid. Umar bin Khattab dulunya preman besar di zamannya. Masya Allah, nafsiyahnya dibina, akliyahnya dibina. Maka jamaah yang dirahmati Allah, begitulah seperti kita membangun masjid kita ini. Mana mungkin kita bangun masjid ini, itu yang dibangun adalah atapnya dulu. Nggak mungkin panitia pembangunan masjid, yang dibahas adalah sound systemnya. Nggak mungkin panitia pembangunan masjid, yang dibahas adalah kacanya. Pasti yang pertama kali dibangun adalah fondasinya, imannya, akidahnya. Karena itu fondasi, bangunan setinggi apapun itu tergantung fondasinya. Manusia sehebat apapun ujiannya tergantung fondasinya. Maka nggak usah heran Pak, kalau ada orang ujiannya hebat tapi tetap tegar, tetap istiqomah, tetap kokoh, saya yakin dia punya iman yang dahsyat. Nggak mungkin kaleng-kaleng Pak. Makanya kalau kita lihat ada orang ya luar biasa ya ujiannya, Masya Allah, istrinya sakit, anaknya baru kecelakaan, ibunya baru meninggal, dan itu bersamaan orangnya tetap tegar, tetap kuat, bahkan tetap istiqomah ibadah. Saya yakin pasti dia punya iman yang dahsyat. Itulah mengapa 13 tahun baginda Nabi SAW itu fokus masalah iman, masalah tauhid. Gak pernah ayat-ayat jihad turun di Mekah, ayat-ayat syariat turun di Madinah, semua di Madinah. Kapan itu? Ketika iman para sahabat sudah kokoh, sudah mantap di Mekah. Mekah dulu, itu iman dulu. Makanya kita mohon izin Pak, ini kadang-kadang pengajian gak runut ya.
Tiba-tiba bahas haji, tiba-tiba datang pembicara bahas riba, tiba-tiba pembicara bahas tentang asuransi. Bagus, cuma nggak runut. Akibatnya apa? Ngaclok Pak. Ibarat bangunan itu tiba-tiba udah atap gitu, tapi nggak ada tiangnya. Tiba-tiba ada jendela, tapi nggak bahas rangkanya. Ini kacau, makanya pemahamannya akhirnya ya berantakan. Kenapa? Karena nggak terstruktur. Baginda Nabi SAW itu membina para sahabat terstruktur. Ustadz, tahu dari mana? Tahu dari Bunda Aisyah. Ketika Rasul wafat, para sahabat bertanya kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang pertama kali diajarkan oleh Nabi kepada kalian? Apa kata beliau? Kami ditanamkan, kami diajarkan iman dulu, baru halal dan haram. Andai, nih ya, garis bawahi Pak, andai halal dan haram dulu, baru iman, kami tinggalkan Islam. Jadi yang dibahas iman dulu, kenal dulu Pak. Bapak kalau udah kenal sama saya Pak, insya Allah akan makin percaya. Kenapa? Udah kenal. Ya. Tapi kalau udah nggak kenal, yang muncul curiga. Kenapa itu ustadz radikal diundang di masjid kita? Kan dia masuk 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Ya, itu kenapa ustadz itu diundang ke kita? Karena Bapak nggak kenal Pak. Kalau Bapak kenal, nggak mungkin. Ya, pasti makin trust, makin dekat. Kenapa? Karena kenal. Begitulah iman. Makin kenal kita dengan Allah, makin dekat kita dengan Allah, maka kita akan ridho dengan pemberiannya, baik dan buruk terpuji pasti dari Allah itu baik. Begitulah iman. Makanya iman ini perkara yang sangat urgent hari ini. Kenapa banyak ada Lia Eden, ada Musadek, ada Az-Zaitun, ada macam-macam problem-problem kita ini. Karena ternyata fondasi imannya nggak kokoh. Mau bukti Bapak Ibu, 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia 2018. Data itu dibantah Pak. Oleh siapa? Dewan Masjid. Dewan Masjid Indonesia membuat survei. Apa surveinya? Bukan 58% yang nggak bisa baca Quran, 73%. Jadi bisa kebayang 73% umat Islam nggak dekat dengan sumber keimanan, nggak bisa baca cahaya keimanan. Apa itu? Al-Quran. Ini PR banget Pak buat kita. Saya yakin masjid kita bukan hanya fisiknya yang indah, bukan hanya infrastrukturnya yang mantap, tapi saya yakin program-program untuk Qurannya juga dahsyat. Maka apa? Quran itu fondasi. Bagaimana kemudian orang melangkah ke syariat? Pantas kurbannya berat, pantas zakatnya nggak bayar, pantas dia lebih memilih tiket Coldplay. Kenapa? Karena keimanannya. Bayangin Pak, Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penjualan tiket tercepat Indonesia. Hebat. Andai beli tiket kurban kayak gitu Pak, keren. Belum dibuka kurban Pak. Masjid Al-Hidayah saya tanya, Pak gimana kurban? Oh Pak, kami kurban tahun ini itu penuhnya tahun lalu, sold out. Jadi tahun kemarin, tahun ini Pak, itu kami sudah penuh untuk tahun depan. Itu kagum. Belum pernah Pak saya dengar kayak gitu. Ya, bahkan sudah mau dekat kurban, di WA terus sama RT. Kapan kurban? Ya Pak, nanti. Mobil baru Pak, motor baru, tapi kurban ya kayaknya tahun ini nggak dulu deh, kan tahun lalu udah tuh. Ya, ini kita. Kenapa? Iman. Ya, sedekah, mohon izin. Itu kan suka nanti sajalah. Tapi kalau beli jam baru itu bisa ratusan juta. Tapi untuk sedekah itu nanti. Begitulah kita. Kenapa? Karena keimanan. Maka Nabi SAW itu membina dulu akidah, baru syariah. Ini kita kebalik. Ngomong syariah, tapi apa? Imannya nggak kokoh. Ya kan? Apa yang terjadi? Ya rontok. Kenapa? Karena pasti berat. Seperti perkataan Bunda Aisyah. Apa kata beliau? Andai kami diajarkan halal haram dulu, kami tinggalkan Islam. Bayangin Pak, Ummahatul Mukminin, istri Nabi ngomong begitu. Andai halal haram dulu, kami tinggalkan Islam. Kenapa? Berat Pak. Coba bayangin, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Rasanya gimana? Waduh, kita nggak bisa hidup di dunia. Kenapa? Sempitnya dunia. Tapi ketika iman sudah mantap, maka semua terasa ringan. Tadi Masya Allah ya, sholat subuhnya luar biasa, penuh, ya kan? Berarti apa? Iman. Tapi
Tapi ada juga yang tidak sholat subuh. Kenapa? Iman. Ada yang wakaf, ya. Mungkin sudah sebagian nonton video viral saya bersama Bunda Aisyah. Itu orang, Pak, wakafnya itu apa ya? Oh, kayak tisu. Jadi uangnya tuh dicabut, muncul lagi, dicabut, muncul lagi, dicabut, muncul lagi. Dan beliau bilang apa? Saya bosan jadi orang kaya, Ustaz. Dan benar, Pak, wakafnya miliaran. Beliau datang ke pesantren kami, itu ngasihnya tuh miliar. Selesai. Jadi luar biasa. Ya, itu kenapa? Begitu saya tanya sama beliau, apa kata beliau? Ustaz, kenapa saya harus ragu berwakaf? Kenapa saya harus ragu bersedekah? Ya, kenapa saya harus ragu berinfak? Apa kata beliau? Bukankah Allah nanti akan mengganti harta itu dan harta itulah menjadi milik saya di sana? Pertanyaan saya, Pak, kalau bukan iman itu apa? Ya kan? Keyakinan. Makanya ada hadis dari Nabi SAW. Apa hadisnya? As-shadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Nah, ini masjid, Masya Allah, saya yakin ini cepat selesai. Kenapa? Iman. Orang begitu ngeliat, wah udah, toilet berapa, Pak? Toilet sekian ratus juta, saya selesai, Pak. Apalagi? Ini infokus, nanti infokusnya digantung. Oke, infokus dari saya. Butuh apa lagi? Ini AC dari saya. Pertanyaan saya, kenapa orang mau seperti itu? Yakin Allah balas. Maka yang pertama, membina akliyah dan nafsiyah apa? Iman. Yang kedua, baru syariat. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang sudah mantap akliyah dan nafsiyahnya, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Dia manusia biasa. Maka kita lihat, ada imam sholat, bacaannya bagus, ya kan? Tapi ternyata dapat berita, makan keropak masjid. Ya Allah, Ustadz, kok bisa begitu? Manusia, Pak. Padahal orangnya soleh, orangnya hebat, ketangkep penipuan, ya, berkedok bisnis, banyak itu. Ada kiai gitu kan, ketangkep gitu kan, bersama santrinya. Kok bisa? Karena tadi dia manusia. Walaupun imannya mantap, dia punya potensi untuk tergelincir. Dia punya potensi untuk terjatuh. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana agar akal kita, tadi kembali lagi ke akal itu kuat? Yang pertama, tentu kita memperbaiki yang namanya peningkatan akliyah. Caranya gimana? Banyak baca buku. Nah, Indonesia ini, Pak, negara paling rendah minat membaca. Ya, rendah. Jadi kalau dikasih buku itu di perpustakaan, buku perpustakaannya berdebu. Ya, hampir semua ini kita malas baca. Padahal apa? Banyak baca, banyak telaah, itu akan mencerdaskan akal. Makanya perintah pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, suruh baca. Baca maksudnya baca, dan baca maksudnya berpikir tentang alam semesta. Tapi maaf, Indonesia ini paling males baca, termasuk saya, Pak. Kalau dibandingkan yang lain, Pak, waduh, itu guru-guru yang lain tuh, Pak, itu ada satu waktu itu memang khusus beberapa jam membaca. Saya pernah ketemu sama Mas Ahmad Dhani. Saya baru tahu Mas Ahmad Dhani itu, ya, bacaannya itu perpustakaannya misalnya bisa melebihi dari masjid kita ini, Pak, di atas dan di bawah. Banyak bukunya, Pak. Saya baru tahu. Ternyata apa? Memang cerdas. Memang orangnya luar biasa. Kenapa? Memang rajin baca. Nah, kita ini malas baca. Padahal baca itu akan mampu meningkatkan pola pikir kita. Maka yang kedua, bagaimana caranya? Tadi, mengamankan nafsiyah kita. Mengamankan nafsiyah kita dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Tadi ada yang masuk masjid, tahiyatul masjid, ada yang qobliyah, nanti kita sholat surup, nanti kita sholat duha, nanti kita saum, nanti kita sedekah, nanti kita baca Quran. Perbanyak amal-amal sunnah, maka dampaknya akan ke nafsiyah, ke nafsu. Maka orang yang ini nafsunya belum bisa dikontrol, Islam memerintahkan perbanyak puasa. Kenapa? Karena puasa itu mampu meredam. Ya, baca Quran itu mampu meredam. Ya, apalagi mengurangi makanan itu mampu meredam. Maka Islam memerintahkan untuk nafsiyahnya. Nah, jika akliyah dan nafsiyah sudah terbina, maka dia akan kuat menjalani ujian kehidupan. Makanya, Pak, ini saya ambil gambar di Aceh, dan waktu tsunami ini sekitar 2005-2006, ya, Desember
Ini saya sedang berada di Malaysia, nemenin ibu saya. Itu saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Itu saya cuma dapat videonya. Bayangkan Pak, itu saya dapat informasi dari Aceh ketika saya ke Banda Aceh. Kecepatan air tsunami itu 380 km per jam. Kecepatan airnya 380 km per jam dengan tinggi air itu lebih dari 27 meter. Bisa kebayang Pak. Ini masjid kita berapa ya kubah atasnya Pak? Saya yakin nggak sampai. Ini mungkin sekitar berapa ini? 12 mungkin ya, apa 10 meter mungkin ke atas. Ini 27 meter, bisa kebayang Pak, itu setinggi apa? Ya, 27 meter itu tinggi sekali, dan kecepatannya apa? Kecepatannya 380 km per jam. Itu kalau di tol mobil, bayangkan itu secepat apa itu mobil. Airnya seperti itu Pak. Dan hebatnya lagi, dahsyatnya lagi, Allahu Akbar, Masjid Baitur Rahman itu sampai sekarang masih tetap tegak berdiri. Airnya, saya udah datang ke sana langsung dan tanya sama orang Aceh, airnya itu cuma sampai depan aja Pak. Jadi begitu sampai airnya berhenti langsung di depan Masjid Baitur Rahman. Ya, dan salah satu yang meninggal dunia hanyut itu ibunya Ustadz Hanan Ataki. Beliau cerita ke saya, ibu beliau hanyut. Ya, karena apa? Karena kejadiannya hari Ahad. Jam-jam segini Pak, jam 6. Jadi mereka lagi santai, jam 6 kedengaran suara dum. Itu air di laut naik setinggi 20-an meter, begitu cepat menghampas semuanya. Tapi lihat, orang yang keimanannya kokoh, saksiahnya hebat, dia akan tegar menghadapi ujian, sabar menghadapi ujian. Lihat, kalau seseorang yang sudah kuat, maka sehebat apapun masalah hidupnya, dia akan kokoh. Ada masalah ekonomi, ada masalah PHK pekerjaan, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan kantor, ada masalah dengan anak, dia akan tetap tegar. Dan bukan cuma tegar, tapi dia mampu menjadi sang kekasih Allah. Dia akan mampu menjadi pemenang. Kenapa? Itulah kenapa Allah minta kita bersegera dalam kebaikan, agar tidak menunda-nunda. Kalau imannya sudah kokoh, maka cepat lari, seperti kemudian perintah Allah di Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian. Tadi imam kita juga baca, Masya Allah, ya, apa kata beliau? Fafiru ilallah, ya. Jadi materinya connect dengan bacanya imam. Fafiru ilallah, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian lari. Untuk apa? Mengejar ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah tadi saya lihat tuh ada yang naik sepeda, cepat Pak, ada yang lari kayak nggak mau ketinggalan soft Pak, mantep. Berarti apa? Cepat, ya, cepat, jangan tunda. Tadi saya rumah saya di Indraprasta, berangkat jam 4.15, ya, ketinggalan ini itu langsung berangkat, nantilah disusulin aja, padahal hari ini saya mau ketemu orang lagi. Kenapa? Saya takut terlambat. Kenapa? Cepat, jangan tunda, nantilah gitu. Cepat, ya, ambil keputusan. Ini ada lelang pembebasan lahan untuk perluasan masjid, langsung Pak, cepat. Kenapa? Dapat surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti apa cepatnya? Seperti kita merespon panggilan handphone kita. Begitu kemudian ditelepon oleh orang penting yang akan memberikan keberkahan buat kita, cepat angkat. Kalau tidak diangkat, telepon balik. Kenapa? Karena memang harus begitu orang-orang beriman itu. Apa kata Allah di dalam Quran surat An-Nur, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan beruntung mendapatkan kemenangan ialah orang yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat, cepat, tidak mau menunda-nunda, dan mereka tidak menunda-nunda, bahkan menolak perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalam mubina. Tidak patut, tidak pantas, tidak layak laki-laki mukmin dan perempuan mukminah
jika mereka sudah ada aturan dari Allah, mereka mencari aturan lain untuk urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sesat dengan sesat yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita tidak boleh menolak. Ketika Allah sudah menetapkan hukum, maka kita wajib menerima dan kemudian melaksanakannya, tidak menunda-nunda. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Quran surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, Allah bersumpah, kalian tidak beriman sebelum kalian menjadikan Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Dan jika mereka menerima dengan sepenuhnya dan mereka tidak ada lagi rasa keberatan, Masya Allah. Jadi diperintah subuh nggak keberatan, diperintah kurban nggak keberatan, diperintah zakat tidak keberatan, diperintah haji tidak keberatan. Ini ciri-ciri orang beriman. Maka jamaah yang dirahmati Allah, takutlah kita kepada azab neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan ini cuma gambar, Pak. Sebenarnya apinya neraka, saya dapat dari banyak hadis, itu warnanya bukan merah, warnanya bukan biru. Dalam banyak riwayat, apinya itu warnanya hitam. Bisa kebayang, itu kalau biru itu udah panas, ini hitam. Bisa kebayang panasnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami seperti apa siksa neraka yang paling ringan, agar kami bisa dapat gambaran tentangnya." Nabi nggak jawab, Pak. Itu orang nanya di masjid, Nabi nggak jawab, pulang karena belum dapat wahyu. Hari kedua orang itu nanya lagi, "Ya Rasulullah, tolong jawab seperti apa siksa neraka yang paling ringan agar aku bisa tergambar dengannya." Nggak dijawab, Pak. Hari kedua Nabi pulang. Hari ketiga orang ini nginep di sini. Apa kata orang ini? Bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku seperti apa siksa neraka jahanam yang paling ringan agar aku ada gambaran tentangnya." Apa yang terjadi, Pak? Nabi katakan, siksa neraka yang paling ringan adalah kalian menginjak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya. Paling ringan. Jadi kalau kita nginjak lantai, otak itu mendidih. Itu paling ringan. Bisa kebayang bagaimana beratnya siksa neraka. Maka jangan pernah kita kemudian meremehkan, neraka itu paling ringan. Bisa kebayang bagaimana azab bagi mereka-mereka yang zolim, ya, bagi mereka-mereka yang kafir, bagi mereka-mereka yang bangga dengan kekufurannya. Bisa terbayang seperti apa. Maka mari kita lihat bagaimana para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersegera taat pada syariat. Yang pertama, dalam bersedekah. Luar biasa, Pak. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sore hari ba'da asar itu sholat, ya, jadi imam. Ini kan kalau Bapak pernah ke Masjid Nabawi, ini kan raudhah gitu, ini kan rumah Nabi, ya. Jadi sebelah sana itu rumah Nabi, langsung kamar Bunda Aisyah. Jadi begitu ini soft, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung lompat soft 1, lompat soft 2, lompat langsung masuk ke kamar istri. Tidak seperti biasa, zikir dulu, doa dulu, tidak. Para sahabat bertanya, ada apa dengan Rasulullah? Pada nggak tahu. Rasul keluar dari kamar dan kemudian ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah sehingga engkau begitu cepat bergegas? Bapak Ibu tahu? Apa kata Nabi? Aku teringat ada emas di kamar istriku yang belum kami keluarkan untuk disedekahkan. Nggak nunda, Pak. Kalau kita kan santai dulu lah, kan zikir dulu, bisa doa dulu, bisa sarapan dulu, bisa ngopi dulu, ya, banyak lagi ya, Pak, ya. Bisa apa lagi? Bisa lari pagi dulu. Sedekahnya nanti, tapi tidak dengan Nabi. Itu selevel Nabi. Langsung diambil emas, langsung dibagikan. Berarti apa? Berarti dari sholat tadi pun sudah kepikir apa? Oh, ada emas belum dikeluarkan sedekahnya. Masya Allah, luar biasa. Lihat bagaimana kemudian pasukan yang menjemput syuhada. Ya, ini ada seorang, ya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Rasul bersabda, engkau akan bersamaku di surga. Maka sahabat itu kemudian memakan kurmanya dan membuang kurmanya, langsung terjun ke medan jihad dan dia syuhada. Secepat itu, Pak. Jadi nggak pernah nunda. Kalau kita itu kan, tarlah nanti
Mungkin barisan jihad yang berikutnya, ini mah enggak. Lagi makan kurma nanya, di mana ya Rasulullah tempatku? Di surga bersamaku. Oh gitu, langsung berangkat, langsung syuhada. Cepat sekali. Jadi begitulah keimanan mereka. Lihat bagaimana kemudian antara bulan madu dan jihad. Ya, bulan madu dan jihad. Apa yang terjadi? Ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Nanti bismillah jamaah semuanya, kalau biiznillah Allah undang berangkat umroh, amin ya. Nanti kita akan berkunjung ke Uhud ya. Di Uhud itu ada salah satu syuhada yang meninggal, syuhada di Uhud, salah satunya adalah namanya Hanzalah bin Abi Amir. Ini luar biasa, Pak. Pengantin baru. Malamnya sedang berhubungan dengan istrinya, pengantin baru namanya juga. Paginya terdengar olehnya derap pasukan jihad ke medan Uhud. Apa yang terjadi? Langsung pakai baju perang, langsung ngasah pedang, langsung naik kuda, langsung berangkat ke Uhud. Yang terjadi apa, Pak? Jenazahnya sampai ditemukan susah dikenali. Sampai Nabi bingung, ini jenazah siapa? Digendong oleh Nabi dan Nabi bertanya, wahai para sahabat, ini jenazah siapa? Sampai hancur demikian. Apa? Istrinya yang terjadi, Pak. Istrinya lari. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, itu adalah jenazah suamiku. Aku mengenali pakaiannya. Ini jenazah Hanzalah. Nabi kemudian meneteskan air mata dan berkata, bukankah dia pengantin baru? Apa kata istrinya, Pak? Wahai Rasulullah, Hanzalah belum mandi junub. Faham maksudnya, Pak? Faham maksudnya? Begitu cepat. Sampai mandi junub aja lupa. Gak pernah menunda. Jadi begitu dengar derap pasukan jihad, langsung berangkat. Kalau kita mandi dulu ya Pak ya, mandi aja berapa menit ya, apalagi sarapan dulu gitu ya, ngasok dulu, baca Quran dulu. Ini Masya Allah langsung, gak ada tapi-tapi, gak ada, langsung berangkat. Cepat langsung berangkat dan langsung syuhada. Apa kata Nabi? Tenang wahai istri Hanzalah, beliau sudah dimandikan malaikat-malaikat Allah. Saya dapat cerita dari yang mutawif di sana. Hampir semua mutawif cerita. Pernah pada tahun berapa ya, setelah Hijriyah itu, setelah Rasul wafat itu, pernah berapa tahun setelah itu berapa puluh tahun atau ratusan tahun saya lupa. Itu pernah banjir besar di dekat kawasan itu, dan semua jenazah-jenazah yang ada itu terdampak banjir, Pak. Dan dahsyatnya, Masya Allah, itu mayatnya utuh. Mayatnya masih utuh, masih segar dan tidak ada darahnya. Jadi benar kata Allah, mereka bukan mati. Kalian lihat mereka mati? Tidak, mereka hidup. Luar biasa. Jadi ini salah satu contoh betapa cepatnya mereka. Lihat, ketika kemudian sholat menghadap Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Lagi sholat, tiba-tiba Jibril datang, ya Muhammad, kiblat sudah dipindah, bukan lagi ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Itu langsung, Pak, belok badannya, dan para sahabat di belakang langsung belok badannya, gak nunggu salam, gak nunggu selesai, langsung Nabi memindahkan kiblat kita yang dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Masya Allah, sampai hari ini. Maka cepat sekali, mereka itu gak terbiasa lambat-lambat. Ini Pak, ada jenis keledai kampung yang belum dibagi harta rampasan perangnya. Ternyata para sahabat lapar, sedang perang, tempur, bisa kebayang Pak, tenaga habis-habisan, perang habis-habisan, motong keledai kampung yang belum dibagi. Jadi sudah diluan, dipotong begitu, direbus. Bayangin itu air, kalau bahasa Bogor apa, lagi ngagolak, sopnya lagi jadi, tiba-tiba Pak, para sahabat datang. Kalian memakan daging yang belum dibagi harta rampasannya, maka itu tidak halal ya. Keledai jenis ini juga ya, ini belum jelas kehalalannya. Apa yang terjadi Pak? Itu langsung panci-pancinya ditumpahkan, tidak jadi makan. Begitu hebat taat mereka. Kalau kita sikah ya, maka beda banget generasinya. Lihat Homer di zaman para sahabat, sebelum ayat Homer turun, mereka hobinya minum Pak, dan kalau sudah minum itu bisa berdrem-drem gitu ya, karena memang badannya besar-besar dan minumnya Homer. Apa yang terjadi ketika ayat Homer turun? Innamal homru wal maisir wal risun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum turjaun la'allakum turhamun. Ya maaf, innamal homru,
sesungguhnya homer itu ritsun, najis, min amali syaiton, perbuatan setan, tinggalkan. Apa yang terjadi Pak? Itu langsung kendi-kendi dipecahkan. Madinah banjir becek di mana-mana air homer. Kenapa? Saking banyaknya simpanan homer yang dipecahkan, mereka langsung tuang, mereka langsung berhenti minum. Para sahabat generasi terbaik, mereka segera dalam ketaatan. Kerudung juga begitu. Dulu wanita muslimah nggak pakai kerudung Pak. Makanya kalau ada yang bilang bahwa jilbab itu pakaian orang Arab, salah. Itu pakaian yang diperintahkan Quran. Karena aslinya baju mereka bukan seperti itu. Ya, pakai cadar, perutnya kelihatan, dadanya ketutup, rambutnya terurai. Itu Badui aslinya bajunya begitu. Tapi ketika turun perintah jilbab, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna, tutup, ulurkan jilbab kalian. Itu hordeng ambil pakai, selimut ambil pakai, dan cepat. Begitu mereka keluar, mereka kemudian menutup aurat sempurna seperti wanita hari ini. Dahsyat. Lihat bagaimana hari ini wanita banyak yang berlomba-lomba membuka auratnya. Jauh berbeda zamannya. Karena apa? Berbeda kekuatan generasi keimanannya. Jamaah yang dirahmati Allah, begitupun sutra. Ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi pakai sutra. Nabi bilang, kamu sudah muslim, sudah masuk Islam? Sudah. Itu kenapa sutra masih dipakai? Apa kata seorang ini? Oh, emang nggak boleh ya Rasulullah? Nggak boleh. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Apa yang terjadi Pak? Itu sutra langsung diambil, dirobek-robek, dibuang, selesai. Keimanan mereka luar biasa, cepat, dahsyat. Dan lihat pula, ya, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di akhir zaman, di mana kemudian orang taat seperti ini jarang, asing, ya. Maka apa kata Nabi? Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing itu. Kenapa? Karena zaman kita hari ini zaman seperti orang memegang bara api yang panas. Di bara api Pak, dipegang panas, nggak dipegang butuh. Ya, berat memang Pak. Kenapa? Karena zaman fitnah ini luar biasa. Saya mohon izin, saya kemarin didatengin parpol, saya nggak boleh sebutin. Itu dengan tawaran angka yang bombastis. Alhamdulillah Allah kuatkan, ya, kesabaran saya nggak nerima, dan saya bilang terima kasih Pak kerjasamanya. Silahkan Ustadz, ini udah mau dekatin kampanye, Ustadz punya basis massa, tolonglah Ustadz dimanfaatkan. Toh juga ini kan partai, dan bukan cuma itu Ustadz, lumayan ini dananya bisa dipakai untuk berdakwah. Saya bilang makasih Pak. Saya langsung pulang Pak. Angkanya wow, bisa beli rumah banyak di Cimanggu Pak. Ya, luar biasa. Saya dari situ baru tahu betapa mengerikannya money politik. Dan saya jadi tahu, maaf, ustadz-ustadz mana yang nerima disebutin. Ustadz Anu aja nerima kok Ustadz. Kemarin kita baru transfer ke Ustadz Anu kok. Saya astagfirullah. Begitu mengerikan Pak. Memang fitnah akhir zaman ini dahsyat. Saya bilang makasih Pak. Saya izin permisi pulang. Tapi Pak, itu kan enggak Pak. Makasih. Nanti lain kali mungkin kita bisa bentuk kerjasama yang lain. Mohon izin saya nggak sebutin parpolnya. Yang pasti kalau nanti Bapak Ibu nonton, jamaah nonton, ya, betapa mengerikannya money politik hari ini luar biasa. Dan saya pernah mendengar juga Ustadz Abdul Somad juga didatangi, itu langsung bawa tas Pak, dibuka, itu isinya uang dolar semua Pak. Dan beliau bilang tutup, pulang. Luar biasa ujian hari ini untuk kemudian, ya, orang kemudian belok dari ketaatan, luar biasa. Gak mudah ternyata. Benar kata Nabi, sungguh di belakang kalian ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar pada hari itu seperti memegang bara api. Orang yang beramal pada waktu itu akan diberi pahala. Akan diberi pahala seperti pahala 50 orang lain yang beramal seperti amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pahala 50 orang dari mereka? Bukan, kata Nabi, 50 kali lipat dari kalian. Para sahabat bertanya, kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka adalah umatku, sedangkan kau sahabatku. Mereka adalah orang yang hidup di zaman setelahku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berat istiqomah zaman hari ini Pak. Berat banget. Ya, berat banget. Saya punya bisnis. Berapa banyak bank yang datang Pak, nawarin
modal dengan tingkat suku bunga tertentu. Saya bilang, terima kasih, saya nggak ambil. Alhamdulillah, bisnisnya tumbuh, berkembang, sehat, organik, dan terus tumbuh. Kenapa? Karena nggak pakai riba. Berat Pak, hari ini memang luar biasa. Saya bisa memahami bagaimana jamaah hari ini kemudian merasa berat ketika dalam ketaatan. Dulu para sahabat bersegera dalam ketaatan, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah materi yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa bersegera dalam kebaikan dan kita bisa meneladani para sahabat radhiyallahu anhum dan juga Rasulullah SAW begitu cepat dalam kebaikan. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan, inilah peta perjalanan hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di garis kuning di dunia. Kemarin kita di rahim ibu, sekarang kita di dunia, besok kita mati, masuk ke dalam alam kubur, dan setelah itu kita dibangkitkan di yaumil hisab, dan setelah itu kita akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo bersegera dalam kebaikan, jangan tunda-tunda kebaikan, cepat, secepat kemudian kita bergerak mengambil surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang ingin kami ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk bersegera dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini materi pada hari ini mudah-mudahan berkenan. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin diskusi, mungkin saya buka 2 sesi tanya jawab. Silahkan. Ampunkan dosa-dosa khilafan kedua orang tua kami. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran atas ujian, atas fitnah kehidupan di akhir zaman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana